Rabu malam 29 April 2020. Sekarang sekitar jam 9 malam. Nah, malam-malam seperti ini lagi di rumah, tetap stay at home. Rencananya ya sudah diagendakan bahwa sebentar lagi saya akan ngobrol melalui line telepon dengan Kang Amrullah. Jadi Kang Amrullah ini selaku Ketua Jaringan Radio Komunitas Provinsi Banten. Saya penasaran dan ingin mencari tahu tentang apa itu radio komunitas. Apalagi malam hari ini, tidak lama lagi saya senang sekali bisa berkesempatan ngobrol langsung dengan Ketua Jaringan Radio Komunitas Provinsi Banten. Kalau Anda ingin mencari tahu juga sama seperti saya, ya sudah, kita akan mendengarkan informasi terkait Jaringan Radio Komunitas Banten. Apalagi di saat seperti ini ada COVID-19, Corona, yang saya tahu Jaringan Radio Komunitas Banten ini juga secara aktif ikut memberikan pesan-pesan positif, informasi, dan himbauan kepada para masyarakat agar sebisa mungkin terhindar dari COVID-19, dari Corona. Menarik ya. Saya langsung sapa saja Kang Amrullah. Halo Pak Amrullah, apa kabar? Alhamdulillah, lu juga Mas Gasa atau Om Gasa nih saya panggilnya. Iya, Mas aja lah. Mas, oke. Alhamdulillah baik Mas. Baik. Sehat walafiat. Wih, Saya mantap. berharap demikian juga dengan Mas Gasa. Amin. Puasa lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar, tidak ada hambatan apa-apa. Tidak ada hambatan apa-apa. Saya sedang berbincang dengan Bapak Amrullah. Saya panggil Bapak atau Mas sih? AA juga. Oh iya. AA Amrullah. Kang aja lah. Oh iya, Kang Amrullah sama Ya. Kang Gasa. Iya. Siap. Jadi saya lagi menghubungi Kang Amrullah ini selaku Ketua Jaringan Radio Komunitas Provinsi Banten. Ya. Nah, kita ngobrolnya hari Rabu tanggal 29 April 2020 jam 9 malam. Ya. Malam-malam saya telepon Kang Amrullah. Ya. Kang, kalau Kang Amrullah tinggal di kawasan Walantaka ya, Pipitan ya? Tempatnya di lingkungan sekaligus Kelurahan Pipitan, Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Iya, itu suasana puasa sampai saat ini sejauh yang Kang Amrullah pantau bagaimana? Misalnya suasana ngabuburitnya itu bagaimana tuh? Terus terang aja karena saya di rumah aja ya, jadi jarang keluar sore-sore tuh. Mas Gasa, Om Gasa, Kang Gasa. Apalagi pagi-pagi, kecuali mungkin waktu saya kecil dulu yang namanya sampai ke Ciruas, itu jalan kaki maraton dulu mah disebutnya. Ada itu jalan-jalan pagi aja. Itu sering banget. Tapi karena apa ya, mungkin seiring dengan perkembangan zaman kali ya. Kadang saya lebih jalan-jalannya, maratonnya atau apa ya, joggingnya begitu lebih banyak di Google Maps, Mas Gasa. Iya. Iya. Terus, tapi kalau menurut sejauh pantauan gitu, menjalankan ibadah puasa di masa COVID-19 Corona ini ada sedikit perubahan atau kurang lebih sama nih dibanding tahun lalu? Kalau sejauh pengamatan Kang Amrullah loh. Jelas agak berbeda ya, agak tertahan sedikit mungkin, meskipun ya hasrat untuk jalan-jalan pagi ataupun sore ngabuburit begitu, karena dari turun temurun kayaknya ya memang sudah tradisi. Iya. Jadi memang sulit dibendung dan sulit diukur bagaimana cara penghentiannya mungkin ya. Kalaupun saat ini kita nggak boleh deket-deketan atau katakanlah ada anjuran physical distance, atau apalagi itu social distance ya. Ada lagi mungkin biological distance, mungkin banyak lah pokoknya yang harus di distance gitu. Ya. Jadi kan serba semuanya kan serba harus kita rubah begitu ya. Tapi tidak semudah itu pula, karena tradisi itu lebih kuat daripada larangan-larangan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Sebenarnya pemerintah tujuannya baik ya, untuk pencegahan begitu. Cuman ya berhubung kasus COVID di Kota Serang, khususnya di tempat saya ini, alhamdulillah minus, itu nol, sama sekali tidak ada. Walantaka ya? Iya, nol, tidak ada. Jadi
Jadi masyarakat ya biasa-biasa aja, taraweh juga biasa-biasa aja, ngabuburit juga. Kebetulan di belakang kampung saya itu ada proyek tol Serang Panimbang ya. Di situ tuh justru anak-anak ya biasa-biasa aja, sore-sore gitu ngumpul, ada yang bawa motor, ada yang bawa sepeda, ada yang bahkan ya biasalah seperti halnya biasa, puasa-puasa seperti halnya biasa. Seperti tidak ada COVID-19. Seperti tidak ada. Seperti karena tidak memang ada. ukuran mereka sebetulnya memang biasanya masyarakat itu ya selain hukum positif ya juga ada tradisi ya. Mereka, kalau masyarakat kan sifatnya ada satu aja yang terjangkit misalnya, pasti mereka lebih reaktif. Lebih dari masyarakat kota perlakuannya. Bisa diasingkan, ya kan, bisa disuruh pergi mungkin. Makanya kita lihat tindakan sederhana mereka itu kan kadang-kadang ada yang sampai, saya baca di media itu ya, ada yang sampai nggak boleh ngontrak di situ. Kemudian juga ada yang pokoknya penolakan itu ada. Betul. Sehingga dampaknya ketika tidak ada kasus, jadi ya mereka biasa-biasa aja begitu. Biasa-biasa aja. Itu suatu hal yang biasa ya. Meskipun ya ada aparat-aparat juga ada mengingatkan, ada yang dari TNI, ada yang dari kepolisian. Mereka juga sama memberi penyuluhan. Oke. Nah, tadi sekilas gambaran di kawasan Walantaka dan sekitarnya lah ya. Nah, saya kan malam hari ini Rabu 29 April 2020 sekitar jam 9 malam telepon Kang Amrullah kan selaku Ketua Jaringan Radio Komunitas Provinsi Banten nih. Iya, betul. Boleh dong dibagikan informasi ke masyarakat, sebenarnya apa sih itu Jaringan Radio Komunitas Provinsi Banten lagi? Berarti tiap provinsi ada dong ya? Ada. Ya, Jaringan Radio Komunitas Banten itu adalah salah satu wadah ya. Wadah di mana di situ advokasi, kemudian capacity building, kemudian sharing-sharing program, kemudian sharing-sharing apapun yang hal apapun yang terjadi di radio komunitas itu sendiri. Ini berdiri kalau nggak salah hitung sebetulnya asosiasinya ya. Kalau asosiasinya itu 2004. Tahun 2004 kita deklarasi se-Banten. Dan tetapi radio komunitasnya itu sendiri sebetulnya sudah jauh-jauh hari. Yang tahun 1980-an atau 70-an pun di Pitan itu sudah ada. Cuman kan dulu itu kan proses atau perizinannya itu kan tidak di Kementerian Komunikasi. Ya. Dulu itu dianggap komunikasi udara itu disebut perhubungan, sehingga Dishub, Dinas Perhubungan yang namanya coverage tugasnya lah begitu. Wilayah wewenangnya begitu ya. Tersebut. Nah, sehingga ketika dulu di tempat saya sendiri waktu bersiaran itu ada peringatan juga sih dari masyarakat itu, awas katanya nanti takut di sweeping artinya oleh Dishub kan gitu. Dan ternyata betul setelah sekian tahun berdiri itu memang kita pernah mendapat surat peringatan dari Dishub. Dulu waktu itu Kabupaten Serang belum disitalah si pemancar itu. Begitu kita nggak nyerah ya. Kita nggak nyerah karena memang kita bukan untuk usaha dan juga bukan untuk main-main. Kita memang menyalurkan bakat, kemudian juga memang rasa kebutuhan pengelolaan informasi di masyarakat Pipitan khususnya. Karena kita butuh informasi desa, informasi tentang keamanan lingkungan, Siskamling dan lain sebagainya, itu kita fasilitasi soal-soal tersebut. Termasuk kita pernah live siaran bola. Siaran bola. Jadi dari lapangan itu direlay kemudian disiarkan. Mantap. Sehingga masyarakat itu tidak perlu semuanya berbondong-bondong datang ke lapangan. Mereka cukup mendengarkan radio begitu. Jadi alhamdulillah bisa paling tidak kan meminimalisir kerumunan massa yang lebih banyak yang bisa memicu konflik ya. Namanya pertandingan kadang-kadang tidak lepas dari itu. Kemudian seiring dengan zaman akhirnya berkembang pula kebijakan pemerintah yang mengakomodir tuntutan kita semua itu seluruh Indonesia. Dan memang waktu itu digagas oleh teman-teman dari Jawa Barat, dari Jogja. Ya alhamdulillah kita mendapat ruang khusus yang namanya
jaringan radio komunitas atau penyiaran komunitas. Undang-undang. Sampai sekarang ini April 2020 atau tahun 2020 lah, itu anggotanya berapa banyak, Kang? Kalau anggota sih kita berizin atau tidak berizin itu kita tetap sebut anggota. Tapi kalau untuk operasional kayak misalnya kita kadang kan ada apa namanya, memfasilitasi negara juga ya. Kayak Kementerian Kominfo sendiri, kemudian Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maaf diralat ya Mas Gasa. Kemudian juga ada beberapa kementerian lainnya yang memang kita fasilitasi begitu dalam rangka mereka memberikan diseminasi informasi begitu. Berupa jadi, apa itu, bagaimana? Ya kayak kalau dulu itu sekitar tahun 2008 itu dari Kominfo itu ada bantuan Faximile sama apa ya, lupa aja. Jadi kita dikasih Faximile, mesin fax ya? Mesin fax. Jadi mereka kirim selebaran diseminasi itu dari sana. Nanti di fax itu keluar dan kita siarkan gitu. Lah begitu kira-kira. Itu pasti belum ada internet email itu ya? Belum ada email, belum ada internet sih. Simpelnya belum ada internet. Jadi mereka di mesin fax sehingga kita suruh baca. Dan anehnya mungkin kata mereka waktu ngirim mesin fax itu, dan dulu belum ada ekspedisi mungkin ya, belum terkenal ada ekspedisi kayak apa merek-merek yang sudah terkenal sekarang, nama-nama perusahaannya. Jadi mereka itu datang pakai motor tua sekali dan ketika nyampe ke tempat saya ke Serang, mereka terkejut, dikira namanya radio komunitas itu Pak di pelosok desa di ujung gunung. Bener. Hanya bawa motor butut nih Pak, kita khawatir ada apa-apa katanya. Jadi bawa motor yang begini aja, motor tua. Ya Allah ya Rabbi, ternyata radio komunitas juga tempatnya tidak terlalu jauh kalau ini Pak. Iya. Banyak hal-hal unik sepanjang perjalanan jaringan radio komunitas di Provinsi Banten ya. Iya. Nah, terus kemudian juga sekarang kita terus terang aja lagi apa namanya ya, lagi intensif lah, rada intensif ke Kemen PPPA karena memang salah satunya mereka mengidentifikasi bahwa Rakom itu memang sebetulnya strategis dalam rangka AIE gitu ya, komunikasi, informasi dan edukasi. Yes. Sehingga masyarakat itu sepertinya dengan radio komunitas itu lebih dekat sepertinya gitu. Karena memang komunitas itu kan berperan juga, selain mereka sebagai penyimak informasi, mereka juga memainkan informasi itu. Betul. Yes, betul. Nah, terus anggotanya berapa banyak berarti? Oh iya, saya belum menjawab itu ya. Kalau dulu itu nyampe 40-an. 40 komunitas. 40 radio komunitas. Yes. Nah, dengan berbagai macam kebijakan pemerintah yang memfilter A, B, C, D, E, F, G, J sampai Z begitu, akhirnya dengan sendirinya mereka lelah dengan hal itu. Termasuk untuk membadan hukumkan, kemudian menstandarisasi perangkat pemancar, sampai sekarang bisa dikategorikan mana yang berizin, mana yang tidak berizin. Gitu. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan proses NIB ini. Gitu, agak berat memang untuk radio komunitas, sebuah radio yang sifatnya secara sukarela, pemain-pemainnya tidak ada gaji, malah mereka yang bayar begitu. Jadi berat sekali kalau untuk menempuh sesuatu yang sifatnya terikat dan jangka panjang seperti itu. Kalau radio kan hidupnya dari iklan, bisa dikatakan seperti itulah ya. Ya, betul. Nah, kalau radio komunitas ini hidupnya bagaimana ini? Nah, pertanyaannya kan juga beda tuh. Bagaimana ini? Iya. Nah, itulah yang kita saya kadang-kadang buang malu juga ketika selesai bayar BHPF, biaya hak penggunaan frekuensi. Saya tidak malu-malu untuk mengupdate di media sosial saya di Facebook Amrullah. Jadi sengaja saya update supaya pemerintah baik legislatif maupun eksekutif itu paham lah begitu. Ini radio kan radio partisipasif ya sifatnya. Bukan radio bisnis ya? Iya, bukan radio nyari uang, bukan radio yang lancar iurannya begitu. Sudah dibebankan untuk biaya penggunaan frekuensi per tahun, itu luar biasa kita beratnya, karena
sekarang itu apa ya, iuran itu udah susah sekali ya. Karena memang kan sifatnya sukarela lah, kita nggak bisa maksa-maksa orang untuk mengeluarkan iuran. Ya. Jadi akhirnya ya orang-orang tertentu saja yang sanggup untuk membayar. Ya kita terus terang aja kadang kewalahan. Iya, untuk betul. bayar listrik sebulan-bulan aja. Nah, saya baru mau nanya, itu listrik bagaimana? Kalau listrik terus terang aja, memang di PLN itu kan kita daftar online, ada kategori untuk sosial. Iya. Cuma kan terbatas, kita nggak betul. boleh lebih dari sekian KWH belinya setiap bulan itu. Iya, betul. Apabila lebih dari itu, ya kita nggak bisa dilayani, gitu. Itu sehingga ya paling pemancar saja yang lebih intensif. Kadang kalau lagi nggak on air gitu ya, lagi nggak ada penyiarnya maksudnya, ya dimatiin aja monitornya gitu, lampu-lampunya dimatiin ya biar cukup listriknya. Iya. Gitu. Iya. Di kondisi radio komunitas di Provinsi Banten seperti yang sudah Kang Amrullah tadi gambarkan, banyak kendala, banyak kekurangan, tapi yang buat saya patut diacungi jempol adalah dengan kondisi seperti ini, tapi radio komunitas di Banten ini masih berkenan. Gitu ya. Kenapa? Existing gitu ya. Iya, terutama untuk apa ya? Kan sekarang ini kita kaitkan sama COVID-19. Ya kan, masih peduli dengan masyarakat, masih mau melibatkan diri untuk memberikan penyuluhan dan iklan layanan masyarakat dan lain-lain ya. Iya. Luar biasa. Itu bisa diceritakan dong terkait keinginan radio komunitas di Banten ini untuk ikut berperan lebih aktif dalam penanganan COVID-19 tapi di kapasitasnya gitu loh, dalam kapasitasnya sebagai media lah. Ya, yang perlu diketahui radio komunitas itu kan didirikan oleh masyarakat. Nah, betul. Oleh kelompok, oleh komunitasnya. Otomatis dong, ini kan harus programnya support dan capable untuk masyarakat. Betul sekali. Mengakomodir mereka begitu ya. Sehingga programnya aja bisa dibilang nggak konsisten ya. Programnya bisa berubah sewaktu-waktu tergantung kebutuhan komunitasnya. Berangkat dari sinilah kita selalu update dengan isu atau keadaan yang terjadi. Kayak misalnya musim pemilu ya kita juga sering memberikan pesan-pesan damai soal pemilu. Ya, betul. Kemudian juga penyadaran masyarakat untuk menggunakan hak sebagai warga negara untuk menentukan pimpinan mereka. Betul. Dan lain sebagainya. Itu memang kita tanpa pengarah atau pengatur program yang yang terikat lah begitu. Ketika masyarakat membutuhkan itu ya kita jalan di sana. Luar biasa. Untuk kawal COVID ini ya, COVID-19 ini. Kita selalu update dan mengikuti apa yang berkembang, informasi-informasi yang berkembang, karena hampir semua segmen masyarakat baik LSM, pribadi, perusahaan dan lain sebagainya, juga pemerintah, mereka kan saling memberikan tips-tips, kemudian rekomendasi, saran-saran, bahkan protokol-protokol tertentu begitu ya. Dan itu kita turut sosialisasikan juga. Betul. Dan khususnya kerjasama dengan Kemen PPPA ini, kita terus terang aja nih ada bagian dari ikatan dengan pemerintah, penyadaran masyarakat supaya tidak bete dan aman, enak, dibuat nyaman begitu bagi keluarga, khususnya buat perempuan atau ibu-ibu rumah tangga di rumahnya, kemudian juga anak-anak supaya bisa lebih terakomodir dan bisa lebih hidup dengan radio komunitas. Itu apalagi kan radio kan bisa dibilang masih aman COVID lah begitu ya. Iya. Karena kan tidak tatap muka. Betul. Di forum-forum, kelompok-kelompok atau paguyuban yang kadang-kadang sosialisasinya atau komunikasi masifnya itu biasanya dengan berkumpul. Radio tidak seperti itu. Juga ketika mau bersiaran tidak harus datang studio, tinggal telepon bersiaran bisa. Nah, gitu. Zaman sudah modern. Betul. Iya. Nah, ada nggak sih respon masyarakat yang pernah Kang Amrullah dengar terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh radio komunitas di Banten ini? Feedbacknya apa sih dari masyarakat? Ya, feedback dari masyarakat ya karena mereka juga pelaku, rasanya memang dinamis aja, Mas. Jadi kayak misalnya mereka punya informasi apa gitu yang terbaru menurut mereka dari bacaan di internet, dari medsos ataupun dari selebaran yang diberikan oleh pemerintah. Kadang-kadang ada lalu lintas
dari dinas kesehatan begitu, sosialisasikan apa. Tadi ada mobil itu tuh ambulan dari itu apa? Dari puskesmas menyampaikan ini. Ya udah sampaikan ke radio. Nah, mereka masuk ruang siaran, menceritakan hal itu, jadilah sumber informasi begitu. Jadi saling aktif juga ya berarti ya. Jadi sebetulnya apa ya? Mereka itu selain pendengar juga pelaku penyiaran ya. Iya betul. Iya. Jadi feedbacknya ya kayak begitu. Jadi tidak melulu mereka sebagai konsumen informasi, mereka juga justru produsen informasi juga. Betul. Jadi bukan hanya sebagai pendengar pasif saja, tapi ya aktif juga. Mereka aktif di bidang penyiaran juga. Oh begitu. Dan apapun. Ya, kalaupun respon sebagai mereka yang pendengar pasif, dan mereka yang menyambut informasi itu ya baiklah, dalam artian mereka kadang-kadang kalau dari media sosial atau media mainstream, kadang-kadang kan informasinya tidak lokalistik begitu ya. Kayak misalnya informasi yang dari terpusat di Jakarta, misalnya pasien COVID bertambah 10 misalnya per hari misalnya. Nah, mereka kan merasa ketakutan begitu ya. Tapi ketika informasinya lokalistik, Serang kondisinya begini begitu, suasananya begini begitu, mereka ya santai-santai aja, tapi ya juga tetap berhati-hati. Artinya tidak membuat panik. Betul. Waspada tapi tidak takut berlebihan. Ya betul. Oke. Selaku Ketua Jaringan Radio Komunitas Banten, harapan kedepannya apa sih Mas dengan jaringan radio komunitas di Banten ini agar lebih berkembang, agar lebih maju dan lain-lain? Kita sebetulnya Jaringan Radio Komunitas Banten itu wadah ya, media. Jadi tidak punya visi untuk semoga misalnya lebih banyak anggotanya. Kita tidak meraup massa sebanyak-banyaknya. Tapi bagaimana kita supaya teman-teman yang sudah tergabung itu benar-benar existing, lurus, sesuai dengan relnya, menjadi radio komunitas sebagaimana mestinya begitu. Jadi tidak berkembang menjadi radio politik, tidak berkembang menjadi radio dagang kayak radio jamu begitu. Karena di daerah lain di luar Banten ada yang sempat dijuluki sebagai radio jamu karena radio komunitas iklannya jamu. Jadinya jamu FM ya? Iya. Ada juga yang sangat dekat dengan legislatif tertentu, iklan layanan masyarakatnya itu saja, sehingga pada akhirnya tidak mewakili, tidak mencerminkan kekomunitasannya. Luar biasa. Jadi memang dibutuhkan disiplin, dibutuhkan apa ya? Ya kita kembali sesuai dengan undang-undang yang Iya, betul. oleh pemerintah, kemudian permen-permen yang harus kita ikuti, juga P3SPS yang diberikan oleh KPID. Betul. Banyak sekali aturan-aturan itu yang harus kita taati. Sehingga ya hampir kita dibilang bukan radio untuk cuap-cuap seperti dulu pertama kali muncul lah gitu. Iya, betul. Kang Amrullah. Ya. Kalau event tahunan ada nggak sih jaringan radio komunitas di Banten? Sebetulnya atau bulanan jangan-jangan? Ya. Kita terus terang aja, untuk situasi seperti ini memang kita lagi jarang ketemu secara face to face ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya? Tahun-tahun sebelumnya ya kita sering adakan acara-acara kayak misalnya sekolah Rakom. Sekolah Rakom itu pemantapan kembali, terutama kader-kader komunitas-komunitas baru yang baru berperan di radionya masing-masing. Kayak bagaimana misalnya teori penyiaran, materi penyiaran, penyusunan draft penyiaran, dan pengurusan perizinan, kemudian hingga konvergensi media, bagaimana mengkutip berita, bagaimana membuat berita, bagaimana live streaming atau siaran langsung dari sumber yang boleh dan tidak boleh, dan termasuk bagaimana menyeleksi konten siaran yang sesuai yang diizinkan oleh KPI begitu. Itu rutin ya dilakukan ya? Dulu itu hampir setiap tahun sekali ada. Oh gitu, event tahunan berarti ya? Iya, event tahunan. Sekarang ya sesuai dengan kapasitasnya mereka mungkin sudah mulai bagus ya, sudah mulai tertular kira-kira pengetahuannya. Jadi akhirnya mereka sendiri yang mengembangkan hal itu terhadap komunitasnya. Kadang-kadang saya lihat itu di radio komunitas masing-masing itu kadang-kadang ya ada aja acara tahunan atau bulanan, kayak event-event harisan, ulang tahun radionya, kayak misalnya ada acara yang sifatnya memfasilitasi pemerintah kayak himbauan atau sosialisasi apa dari kantor kecamatan, kantor kelurahan, kantor desa begitu. Saya lihat itu ada seperti itu. Jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan itu dikelola oleh radio masing-masing, radio komunitas masing-masing
ketimbang jaringan radionya. Oke, Mas, saya penasaran. Radio Komunitas Banten itu berarti komunitas apa saja sih, Mas, yang di dalamnya itu? Ada apa aja sih? Ya, kayak apa sih? pengertian di awal kita merintis sebuah regulasi itu memang ada dua macam. Yang pertama, komunitas berdasarkan demografis, kayak kewilayahan begitu ya. Kayak kita di sini Radio Komunitas Jaseng itu namanya, itu kan radio komunitas warga Walantaka, jadi demografis gitu ya, berdasarkan kewilayahan, kedaerahan atau tempat begitu ya. Nah, ada juga yang dimaknai dengan interest group, kayak misalnya radio komunitas pelajar sekolah apa, misalnya radio komunitas fakultas teknik, nah yang ada di Sudon, radio dakwah IAIN Banten yang sekarang jadi Win Banten, radio mahasiswa FISIP juga ada yang ada di Delta, kemudian juga radio suara Kolbun Salim, Mansatu Serang, juga radio dakwah dan banyak lagi. Kalau yang unik-unik gitu ada nggak sih, komunitas apa gitu? Kalau tadi kan udah familiar ya, kayak kampus, sekolah itu kan sudah. Kalau yang unik itu ada nggak sih? Apa nggak ada? Karena mungkin bisa dibilang kita itu Banten itu lebih budayanya lebih religius ya kalau saya lihat itu ya. Betul. Jadi belum nampak radio komunitas yang dari latar belakang budaya. Ya, baru demografis berdasarkan kewilayahan. Betul. Ada kepemudaan, Karang Taruna ada, dan Bamba Jubala Raja itu ada kepemudaan juga. Kemudian di Anyar ada itu Nasi Uduk namanya. Nasi Uduk. Komunitas Nasi Uduk. Iya. Sejarahnya ada tersendiri, tapi komunitas itu tetap aja masih ada. Masih existing. Oke, seru sekali. Terkait dengan himbauan dan ILM COVID-19 sampai sekarang masih disiarkan ya, masih disampaikan ke masyarakat ya? Masih disampaikan, dan kita begitu ada teman-teman Rakom yang lain ngasih hal yang baru, konten atau isi siaran yang baru, ya kita copy lah begitu ya. Diupdate lah ya. Kita copy, kita sharekan juga, tapi ya dengan identitas yang dirubah. Itu sudah saling maklum saling mengizinkan. Yes, menarik sekali. Jadi masyarakat itu tidak hanya melulu mendengarkan informasi himbauan tentang COVID-19 itu dari radio-radio bisnis saja gitu loh, tapi dari komunitas pun ternyata ada juga perhatian, kepedulian teman-teman radio komunitas ini untuk apa ya, menjaga masyarakatnya lah, untuk menjaga pendengarnya lah. Sebetulnya ada perjuangan teman-teman yang lebih besar, Mas. Apa tuh? Kita bagaimana mengembalikan radio komunitas itu sebagai media sosial. Maksudnya? Itu yang sangat besar lagi kita kembalikan. Dulu sebelum ada Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya. Oh iya. Mereka masyarakat itu ketemunya di radio. Iya betul. Kirim salam, menyinggung orang ya kan dengan lagu ini buat si Anu yang lagi bete misalnya. Salam. Salam lagi, mulai dari atensi, telepon, SMS dulu mah ya. Nah sekarang fungsi media sosial radio komunitas itu sekarang sudah tergusur, Mas. Saya pengen mengembalikan itu dan ternyata berat sekali. Kalau menurut saya pribadi sih itu memang berat sih, Mas. Iya. Karena kan lawan kita kan raksasa kan. Iya, tapi itu kayaknya semua pelaku radio pasti ingin mengembalikan kejayaan radio sih. Iya. Bukan hanya radio komunitas saja kan? Iya, sepakat ya. Jadi sama-sama berjuang ya, Mas. Sama-sama berjuang dong. Iya. Tapi kalau saya sih percaya yang namanya radio itu tetap ada di hati masyarakat lah. Ya, saya yakin itu. Iya kan? Karena ternyata faktanya ketika kita mematikan pemancar karena takut tersambar petir. Iya. Jadi mereka nanya-nanya. Kehilangan. Tidak ada siaran gitu. Ternyata mereka mendengarkan. Bener. Ketika kita mematikan pemancar gitu, bener ditanyain tuh. Iya, ditanya kok mati gitu, kok nggak ada yang siaran gitu. Iya, berarti kan ternyata mereka mendengar. Betul, kecuali kalau nggak ada yang gitu nih, kenapa nih ya mati nggak ada respon, hidup nggak ada respon. Iya betul. Salam buat teman-teman semuanya, Mas. Siap, nanti disampaikan di Radio Komunitas Banten. Sukses selalu pokoknya. Amin, sama-sama Mas Gasa juga sukses ya. Terima kasih Mas Amrullah. Selamat malam.